Ya. Nah, ini pangkalnya dari flagel. Flagelnya ada berapa? Yaitu ada 4 buah flagel anterior. Ya, 4 buah. Jadi flagel ini keluar ya ke depan ya, itu sebagai alat geraknya. Kemudian 1 buah lagi yaitu flagel yang menempel ke badannya menuju ke bagian posterior. Posterior itu belakang, ya. Posterior belakang menempel dulu. Di situ akan membentuk apa? Membentuk membran, ya, membran atau lapisan itu ya. Lapisan membran, ya. Maka disebut sebagai membrana undulan. Nah, membrana undulan ini juga merupakan alat geraknya. Ya, membrana undulan ini panjangnya 3/4 badannya. Ya, oke. Kemudian bebas menjadi flagel posterior. Oke, nah, ya. Jadi bedanya dengan Trichomonas hominis, kalau Trichomonas hominis itu membrana undulannya seluruh badan. Ini 3/4 badan. Ya, ini saudara bisa membedakannya. Kemudian juga dilengkapi dengan aksosil. Aksosil itu apa? Yaitu merupakan penguat, ya penguat. Ya. Kemudian juga terdapat juga di dalamnya itu apa? Dari parasit ini ya ada alat-alat ya, alat pencernaan makanan ya. Bakul, ya, bakul ya. Juga ada sitostomanya, ya sitostoma. Tempat keluarnya atau masuknya makanan. Oke. Nah, kemudian kita ke siklus hidup. Jadi kalau kita ingin mencari parasit ini di mana ini di dalam tubuh manusia, maka kita harus tahu siklus hidup atau daur hidup, ya siklus hidup, ya atau perilakunya. Oke. Nah, kalau kita mau menceritakan suatu siklus hidup, kita harus apa? Yaitu apa? Mengetahui habitatnya di mana. Ya, habitatnya terdapat di rongga mulut. Ya, di rongga mulut itu terdapat di gingiva. Ya, gingiva itu ya gingiva itu apa itu? Tempat tempat gigi itu ya, gingiva. Ya, kemudian tonsil. Ya, tonsil. Itu ada tonsil yang orang mengatakan itu dulu pakai amandel apa ya, tonsil. Ya. Kemudian itu ada di sekitar apa namanya rongga mulut itu ya, mau masuknya ke epiglotis itu di rongga mulut, di saluran mulut itu ya, itu terdapat tonsil. Itu kalau kena infeksi menimbulkan tonsilitis ya, membesar. Itu kata kalau orang awam mengatakan itu apa namanya amandel. Ya, juga terdapat di karies dentis. Ya, karies dentis itu apa? Karies ya, dentis gigi, gigi yang mengalami kerusakan, ya berlubang. Nah, ini habitatnya di situ, ya. Nah, di situ ya akan terdapat Trichomonas tenax itu stadium proposuit, ya. Di situ banyak dia mengalami apa? Perkembangan biaknya secara belah pasang, ya. 1 jadi 2, 1 sama sehingga menjadi banyak. Nah, di situ akan mengganggu ya, mengganggu daerah rongga mulut. Nah, ya. Nah, kemudian cara penularannya apa? Ya dengan sendirinya yaitu melalui kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Ya. Kontak langsung yaitu artinya apa? Yaitu mulut orang sakit ya dengan mulut orang sehat. Sakit apa? Ya sakit trichomoniasis tenax. Ya, nah, itu akan menular itu kontak langsung. Ya, bisa juga kontak tidak langsung.
yaitu melalui apa? Melalui alat-alat yang dipakai oleh penderita trichomoniasis tenak. Ya, misalnya apa? Sapu tangan, oke. Tusuk gigi bisa, ya. Kemudian apa lagi? Itu makanan minuman bisa, ya. Ya, bisa juga dengan sendok, oke, ya, ya. Sendok, garpu, ya. Sapu tangan, ya. Apa namanya? Tisu, ya, tisu yang untuk membersihkan mulut tuh. Nah, tuh, ya. Nah, di situ cara penularannya melalui kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Oke? Atau melalui droplet. Nah, ya droplet. Ya, meludah sembarangan ya. Kemudian mengkontaminasi makanan minuman, oke ya. Bisa juga dibawa oleh serangga, lalat ya, mengkontaminasi makanan minuman. Nah, dimakan oleh orang sehat. Nah, orang sehat tadi akan tertular. Oke. Nah, sekarang diagnosa. Nah, ini penting ya. Seorang tenaga medis itu yang penting harus bisa mendiagnosa secara pasti penyakit yang diderita oleh penderita. Itu yang utama. Ya, bisa mendiagnosa pasti. Oh, ini orang ini sakit penyebabnya apa gitu. Ya. Nah, ini kita punya dua alat, yaitu dengan diagnosa klinik. Ya. Diagnosa klinik itu apa? Dilihat dari gejala. Gejala klinik, gejala dari penderita tadi. Keluhannya juga, dan dari keluhannya. Misalnya mulutnya berbau, ya, kemudian sakit gigi, ya, sakit gingivitis, ya, seperti orang sariawan, gitu ya. Nah ini, ya, ini namanya atau terjadi apa itu pembengkakan dari tonsil, tonsilitis, nah, ya, atau lubang berbau, ya, atau mungkin juga terjadi ludah air liur yang apa namanya ada pusnya, ya, ada pus, piore gingivitis, ya, ada banyak pusnya. Pus itu nanah, ya, namanya nanah, PUS, pus, nanah, ya. Ini bahasa kedokteran, pus itu nanah, ya. Ini juga terhubungan dengan apa? Dengan gangguan saluran napas, ya, misalnya batuk, ya, nah ini, ya, bisa juga, ya, ini, atau juga abses paru-paru, ya, bisa, oke, ya. Vincent angina, ya, angina itu jadi tonsilitis, ya, yang terdapat untuk menelan itu sakit telan. Ya. Ini diagnosa klinik. Nah, diagnosa klinik ini bukan diagnosa pasti, karena orang sakit telan, ya, mulut berbau, itu kan belum tentu oleh karena trichomoniasis tenak, ya toh? Bisa bakteri, bisa jamur, ya, bisa keganasan, ya, CA, ya, karsinoma, ya, atau karena makanan, ya, ini. Jadi belum pasti. Nah, yang kedua yaitu diagnosa laboratorium. Nah, diagnosa laboratorium ini merupakan diagnosa pasti. Karena apa? Kita harus menemukan parasit ini. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini kompetensi Anda. Ya, kompetensi Anda. Ya, sebagai seorang analis, ya. Meriksa apa? Meriksa sampel apa? Ya, sampel sekret rongga mulut. Nah, diambil itu. Ya, sekret rongga mulut dengan alat, ya, bisa dengan alat cotton bud, ya, atau suatu lidi button, ya, yang steril, ya, dioleskan pada ini gingivitis, pada tonsil, pada rongga mulut, pada apa namanya karies dentis, ya. Kemudian dioleskan pada objek gelas. Nah, kemudian dicap
dengan gimsa. Ya, kemudian dilihat di bawah mikroskop. Ya, itu dicari itu, ya, untuk menemukan Trichomonas tenax. Makanya Anda nanti di laboratorium akan ditunjukkan oleh Pak Tulus atau Pak Budi, ya. Ini loh, ya, Trichomonas tenax bentuknya dihafalkan. Ya, yang penting itu, ya. Jadi harus, nah, saudara kalau menemukan, nah, tulis saja ditemukan Trichomonas tenax. Ya, kemudian dokternya yang akan memberi pengobatan. Ya, ini diagnosa pasti. Jadi harus menemukan parasit penyebabnya. Nah, ini penting bagi anak. Bisa juga, ya, setelah diambil sekret dari rongga mulut, diteteskan di objek gelas, ya, kemudian ditutup di gelas, kemudian dilihat di bawah mikroskop, yaitu kelihatan bergerak itu karena tidak tercatat, jadi masih hidup, bergerak, ya. Nah, tampak itu beratnya muter-muter. Nah, itu ini gambarnya ini, muter-muter, ya, itu. Ya, tampak karena apa? Karena adanya flagel dan membrana undula. Ya, jadi ini bentuknya, ini penting sekali, ya. Oke. Nah, kemudian ini diagnosa laboratorium. Ini kepentingan ada, kompetensi ada. Nah, sekarang tadi secara dari teori hidup, ya, kita bisa menentukan cara penularannya. Nah, apa tadi sudah saya sampaikan? Cara penularannya bisa secara langsung, yaitu kontak langsung, ya, antara penderita, mulut penderita dengan mulut orang sakit sehat, ya, ya, atau kontak tidak langsung, yaitu dengan alat-alat yang dipakai oleh penderita ataupun dengan droplet infeksi, ya, droplet, ya, ludah, ya, atau ludah daripada penderita, ya, ini. Jadi itu cara penularannya. Bisa juga, ya, makanan yang terkontaminasi oleh Trichomonas tenax tadi, ya, misalnya karena droplet tadi, ya, batuk, kebetulan, ya, dekat orang yang sakit, nah, waktu makan, nah, ya, itu nyiprat ke makanan yang dimakan oleh temannya. Oke, nah, ya, ini cara penularannya, ya, atau bisa dengan tusuk gigi, ya, tusuk gigi dipakai, ambil, kemudian dipakai oleh orang lain. Ya, oke. Cara pencegahannya apa? Ya, karena tahu cara penularan, maka kita harus bisa tahu cara pencegahan. Pencegahannya bagaimana? Ya, tentunya dengan mencegah kontak langsung maupun kontak tidak langsung dengan penderita trichomoniasis tenax. Nah, gitu. Gampang toh? Nah, iya, jangan mulut dengan mulut. Itu hati-hati, ya. Kalau saudara menolong orang itu tenggelam, ya, itu kan biasanya mengambil pernapasan buatan. Nah, itu kan harus ditiup tuh mulutnya. Itu hati-hati. Kalau yang saudara tolong itu ternyata menderita trichomoniasis tenax, ya, saudara bisa tertular. Oke? Ya, kemudian yang kedua yaitu penderita diobati. Ya, ini untuk apa? Menghilangkan sumbernya. Oke? Sebenarnya diobati, obatnya apa? Bisa obat kumur, ya, antiseptik, ya. Kemudian gigi-gigi yang berlubang itu ditambal, ya, atau sakit gingivitis, ya diobati, ya, dengan antiseptik, obat kumur, ya, atau obat-obat yang lain, ya, atau bisa juga dengan metronidazol. Nah, ya, ini. Oke. Nah, terapinya juga obat kumur antiseptik itu atau dengan metronidazol. Ya, oke. Nah, ini kita lanjut ke spesies satu lagi, yaitu Trichomonas vaginalis. Ya.
Trichomonas vaginalis ini merupakan parasit yang habitatnya di mana? Di traktus urogenitalis, yaitu saluran kencing dan saluran genital, saluran alat kelamin genital. Ya, ini juga daerah penyebaran di mana? Wah, ini juga kosmopolit. Nah, seluruh dunia Anda bisa menemukan parasit ini, ya. Dan sifatnya juga patogen, ya, sifat patogen. Loh, kalau tadi yang Trichomonas tenak patogen apa tidak? Ya, kalau sampai terjadi gangguan alat mulut, rongga mulut tadi, ya tentunya bisa terjadi patogen, ya. Ya, oke. Ya. Nah, kemudian morfologi. Ya, bentuknya ya ini saudara mengenal ini, harus bisa membedakan antara 3 spesies tadi. Ya, ini juga hanya mempunyai stadium tropozoid. Ya, nih bentuknya. Ya, bentuknya seperti apa? Bentuknya piriform, seperti buah pir. Nah, ya buah pir. Nah, kemudian ukurannya panjangnya 15 sampai 18 mikrometer. Lebarnya 8 sampai 12 mikrometer. Ya. Nah, kemudian karena ini sel ya mempunyai inti. Intinya sebuah dengan kariosoma di tengah. Ya, ini kariosoma. Ya. Kemudian ini masuk ke flagellata sehingga mempunyai apa? Punya flagel. Flagelnya berpangkal pada kinetoplas. Nah, kinetoplas itu terdiri dari apa? Terdiri dari bleparoplas dan benda parabasal. Oke. Nah, dari bleparoplas ini ya, di bagian anterior letaknya ya, itu keluarlah 4 buah flagel anterior. Nah, di bagian anterior 4 buah flagel anterior. Ya, ini alat geraknya. Kemudian terdapat juga flagel yang menempel pada badannya, membentuk selaput membran, ya, namanya membrana undulan. Ini panjangnya seberapa? Panjangnya setengah badannya. Kemudian bebas menjadi flagel posterior, ya. Nah, ini dari panjang flagel ini, saudara bisa membedakan, ya. Kalau Trichomonas hominis itu membrana undulannya itu seluruh badan, ya, menempel seluruh badan. Kemudian Trichomonas tenak, membrana undulannya 3/4 badan, ya. Trichomonas vaginalis, membrana undulannya setengah badan. Nah, ini bisa untuk membedakan. Di samping habitatnya, ya kan? Kalau Trichomonas hominis habitatnya di rongga usus, sehingga sampel ya yang harus saudara periksa adalah tinja. Kalau Trichomonas tenak habitatnya di rongga mulut, sampel yang harus saudara periksa adalah sekret rongga mulut. Ya, kalau Trichomonas vaginalis ya karena habitatnya di traktus urogenitalis, itu saudara ambil sampel sekret vagina pada wanita dan sekret kelenjar prostat pada pria. Ya, jadi Trichomonas vaginalis ini itu menginfeksi wanita maupun pria. Ya, walaupun namanya vaginalis, ya, bukan berarti hanya menginfeksi wanita saja. Oke? Nah, kemudian ya, siklus hidup. Oh ya, tadi ada asoksil juga, penguat, ya. Ada yang mengatakan ada juga sitosoma, ada. Ya, oke. Nah, kemudian siklus hidup. Nah, kalau sudah menceritakan siklus hidup, mulai dari habitatnya di mana?
yaitu di wanita di rongga mana? Di rongga vagina atau pada uretra. Ya, karena vagina dan uretra, lubang uretra itu ya dekat, ya, sehingga bisa menginfeksi daerah situ. Ya, atau ke vulvanya, ya. Nih, ya. Kalau pada laki-laki atau pria itu terdapat di kelenjar prostat dan di uretra, ya, uretra kencing. Oke, nah, ya, ini. Jadi di situ dia habitatnya, ya, bentuk tropozoid. Nah, tropozoid ini di situ berkembang biak secara belah pasang, ya, jadi secara aseksual, ya, belah pasang lebih banyak, ya. Kemudian dia bisa menularkan apabila ya terjadi kontak langsung maupun kontak tidak langsung antara penderita. Penyakitnya disebut apa? Trichomoniasis vaginalis. Ya, jadi kontak langsung antara apa? Ya, antara alat kelamin dari penderita dengan alat kelamin orang sehat. Ya, nih, ya, nih, ya. Nah, kontak langsung itu yaitu ya pertemuan antara alat kelamin orang sakit dan orang sehat. Ya, ini kontak langsung. Dan yang kedua, kontak tidak langsung, yaitu memakai alat-alat ya yang dipakai oleh penderita trichomoniasis vaginalis, ya, kemudian dipakai oleh orang sehat. Nah, misalnya apa? Banyak, ya. Misalnya apa? Misalnya celana dalam. Nah, celana dalam dari penderita dipakai oleh orang sehat. Nah, ini, ya, nih. Bisa juga apa? Yaitu air, ya, air bisa. Misalnya orang di apa namanya di toilet umum itu, ya. Nah, itu airnya di bak itu sudah tercemar Trichomonas vaginalis, ya, oleh orang yang sakit yang sibuk di situ. Nah, kemudian dipakai oleh orang yang sehat. Nah, ini tertular. Maka hati-hati ya di toilet umum itu, ya, kalau mau habis habis BAK, buang air kecil, ya, ya pakai ambil air sendiri, bawa aqua itu, ya, botol itu, ya, untuk membersihkan. Ya, hati-hati, ya, ini cara penularannya itu. Nah, kemudian diagnosa. Nah, diagnosa bagaimana? Diagnosa, ya, ya tegakkan dengan diagnosa klinik dan diagnosa laboratorium. Diagnosa klinik bagaimana? Nah, yaitu keluhannya, ya, keluhan dari penderita. Nah, kalau pada wanita, ya tentunya akan terjadi apa? Terjadi vaginitis, ya, jadi terjadi radang, ya, pada saluran genital, pada vagina, ya. Di situ, ya, karena ada infeksi terjadi apa? Terjadi fluor albus, ya. Di situ ada cairan yang keluar, ya, berwarna putih, ya, berbuih, ya, berbau, ya, ya, kemudian sekitarnya gatal, ya. Nah, berbau itu fluor albus bisa disebut sebagai leukorie, ya. Ini fluor albus atau leukorie, ya, gatal. Nah, ini pada wanita yang secara klinik. Kemudian pada pria juga, ya, terjadi apa? Ya, terjadi apa? Ini, ya, prostatitis, ya, kencing sakit, ya, karena adanya uretritis, ya, karena infeksi pada uretra. Wanita juga bisa terjadi uretritis, kencing sakit,
Nah, ya, ini. Kemudian pada pria juga keluar cairan dari lubang genital tadi. Lubang genitalnya kalau pria disebut urifisium urethrae externum. Nah, itu keluar cairan. Ya. Nah, ini juga ya. Biasanya pada pria itu jarang mengeluh. Ya. Mengeluhnya yaitu sakit pada waktu kencing, keluar cairan. Ya, bukan air seni ya, tapi cairan keluar dari urifisium urethrae externum. Ya, ini. Yaitu pada pria. Nah, jangan keliru dengan apa? Penyakit yang disebabkan oleh bakteri, misalnya apa? Gonococcus. Nah, kalau gonococcus itu cairannya keluar apa seperti nanah itu. Ya, nanah. Ya, ini. Berbeda ya. Oke. Ya. Ini penting bagi Anda untuk ini diagnosa klinik. Ya. Diagnosa klinik bukan diagnosa pasti. Diagnosa pasti yaitu diagnosa laboratorium. Oke. Ya. Nah, ini kompetensi Anda. Dengan apa? Ya, memeriksa ya sampel ya sekret dari apa kalau pada wanita sekret vagina ya diambil ya dengan lidi button steril diambil ya cairan di fornix posterior ya itu di anatomi sudah dipelajari toh. Fornix posterior itu pada di cervix itu kanan kirinya ada fornix ya, fornix anterior, fornix posterior. Itu biasanya trichomonas vaginalis mengumpul di situ pada wanita. Ya, diambil. Kemudian dari lidi button tadi yang steril dioleskan pada objek glass. Ya. Kemudian dicat dengan gimsa untuk menemukan trichomonas vaginalis. Atau dari lidi button tadi ya, sekret tadi diteteskan di objek, kemudian ditutup dengan objek glass. Nah, itu tampak ya masih hidup. Itu juga gerak ya, bergerak. Ya, muter-muter itu. Ya, nah ini. Ya, nanti saudara bisa dilihatkan ya di pada waktu praktikum. Oke. Nah, ya ini pada wanita ya. Ini bisa dilihat ya dari sekret vagina. Kemudian pada pria apa? Pada pria diambil ya sekret kelenjar prostat. Nah, ini. Jangan keliru ya. Ini caranya juga ya cara mengambil sekret kelenjar prostat itu daerah kelenjar prostat dimanipulasi. Ya. Maka keluar cairan ya sekret ya cairan dari kelenjar prostat. Ya. Bukan anu loh ya. Bukan spermatozoa ya yang keluar. Itu sekret itu cairannya ya. Jadi apa namanya lendir ya keluar itu saudara ambil ya kemudian diteteskan di objek glass, tutup objek glass, dilihat di bawah mikroskop atau ditaruh di objek glass, dicat dengan gimsa. Ya, oke. Atau kedua-duanya misalnya dari cairan sekret vagina atau sekret kelenjar prostat saudara ambil dimasukkan ke tabung reaksi yang berisi apa? NaCl fisiologis. Nah, masukkan situ. Ya. Ya supaya misalnya saudara ngambilnya di mana? Di suatu tempat, kemudian meriksanya di laboratorium. Nah, itu dimasukkan ke tabung reaksi yang berisi NaCl fisiologis. Jadi Trichomonas vaginalisnya masih hidup. Ya, kemudian dibawa ke lab, laboratorium, kemudian baru diperiksa dengan cara tadi. Oke, itu caranya tadi nanti diajarkan di laboratorium. Nah, cara penularan. Nah, karena kita tahu ya siklus hidup tadi, cara penularannya yaitu apa? Yaitu melalui apa? Kontak langsung dan kontak tidak langsung. Kontak langsung dengan penderita trichomoniasis vaginalis dengan orang sehat, yaitu antara
alat kelamin penderita dengan alat kelamin orang sehat. Atau kontak tidak langsung dari alat-alat yang dipakai oleh penderita trichomoniasis vaginalis dengan orang sehat. Ya, saya celana dalam, ya, atau air, ya. Oke. Cara pencegahannya apa? Gampang. Ya, menghindari kontak langsung dengan penderita trichomoniasis vaginalis atau kontak tidak langsung dengan penderita trichomonas vaginalis. Ya, oke. Caranya apa? Banyak, ya. Kemudian yang kedua, penderita diobati. Ya, penderita diobati. Ya, supaya apa? Supaya tidak sebagai sumber penularan. Obatnya apa? Ya, obatnya yang sekarang itu baik, ya, itu metronidazole. Atau pada wanita bisa dipakai topikal, ya. Itu tapi ya itu harus saudara tahu dulu. Ini obat ini bentuknya ovula. Itu dimasukkan ke rongga vagina. Ya. Itu untuk membunuh Trichomonas vaginalis. Tapi harus hati-hati. Ya. Dilihat kalau wanita tadi masih gadis, ya jangan. Nanti akan merusak apa? Selaputnya itu, ya, himennya. Saudara bisa masuk penjara itu. Ya. Ya, dilaporkan, ya, masuk penjara. Hati-hati. Jadi untuk ovula ini harus pada wanita yang sudah menikah, ya. Oke, ya. Ini hati-hati, saudara, ya, jangan ngawur saja. Masih gadis, kalau saudara pakai metronidazole topikal, ya, ovula dimasukkan. Nah, ini saudara bisa apa? Berurusan dengan pengadilan, ya, berurusan dengan hukum. Oke. Nah, saya kira ini yang bisa kita pelajarkan hari ini, ya. Ini sudah pukul 10.11, ya. Bagaimana? Saya mau tanya, ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan apa? Ada, Pak. Ya, apa? Ya, saya Rizky Nasrullah, Pak, izin bertanya terkait Trichomonas vaginalis itu apakah ada gejala yang tampak ketika terjadi pada wanita maupun pria, seperti mungkin di wanita keputihan ataupun pada pria mungkin terjadi hal-hal tertentu. Lalu apakah ada kemungkinan bahwa trichomoniasis ini bisa terjadi tanpa gejala, Pak? Terima kasih. Tanpa gejala. Ya, Nah, apakah ini kadang-kadang begitu, kemungkinan? ya. Ini biasanya, ya, pada wanita tuh sering, ya. Kadang-kadang dia tidak mengeluhkan, ya. Tapi sebetulnya ada, ya. Ini tergantung dari wanita tadi. Tapi kalau penderita wanita tadi itu, ya, orang yang hati-hati, ya tahu loh kok ini kok ada rasa begini, nah, begitu, ya. Tapi kalau orang yang misalnya, ya, orang apa tuh wanita tunasusila itu, ya, itu kadang-kadang tidak merasakan itu, sehingga banyak penularan terjadi di tempat-tempat seperti itu, ya, di lokalisasi-lokalisasi, ya. Nih, sehingga kadang-kadang harus oleh dinas kesehatan itu sering dilakukan kontrol, ya, pengobatan, diperiksa itu, ya. Tapi sebetulnya itu kan secara agama tidak boleh, ya, ada apa namanya, ada perdagangan seperti itu, ya. Maka banyak tempat-tempat lokalisasi itu dibubarkan, misalnya di Surabaya, ya, di Semarang juga itu akan dibubarkan, ya, toh. Itu karena apa? Melanggar aturan agama. Oke? Ya, apalagi? Ini waktunya satu lagi ini. Untuk Ini nanti apabila tanpa gejala, apakah ada efek samping menimbulkan penyakit lain, Pak, selain trichomoniasis? Apakah uretritis, prostatitis dan sebagainya bagi pria? iya.
Bagi pria ya jelas. Karena apa? Saluran dari kelenjar prostat kan ke uretra. Ya, dengan sini ke uretra. Uretranya juga terjadi apa? Radang saluran kencing tadi, uretritis ya. Kencing sakit ya, sering kencing ya. Misalnya apa? Anyang-anyangan kalau orang Jawa mengatakan. Oke. Terus keluar cairan sedikit-sedikit di apa lubang tadi. Ya. Oke, satu lagi. Ini waktunya nanti gantian dengan D3 ya. Bapak Siti Nailul Karoma Pak izin bertanya, Pak. Ya, barengan. Apa? Sudah? Sudah ada pertanyaan? Ada Bapak. Apa? Kan tadi pada penderita tetanus itu kan terapinya pakai obat antiseptik ya Pak. Berarti pasta gigi aja itu nggak cukup ya Pak untuk membunuh tetanus itu? Apa? Atau bisa dengan pasta gigi Pak? Kan kita biasanya setiap hari kan menggosok Bisa. gigi. Nah itu apa tidak bisa Bisa. membunuh? Oh bisa. Ya, Ya. bisa. Pasta gigi itu kan juga ada antiseptiknya ya. Ini. Ya. Bisa itu. Obat kumur boleh ya. Pakai kebersihan mulut lah. Ya, untuk pencegahannya itu kebersihan mulut. Ya, jadi habis makan ya sikat gigi dengan pasta gigi ya, macam-macam itu ada antiseptik. Sehingga Iya, tidak Bapak. terjadi apa? Gingivitis atau karies dentis ya. Kemudian tonsilitis ya itu karena biasanya kurang memperhatikan kebersihan mulut. Ya, apalagi? Sudah ya? Makasih, Bapak. Nah, waktunya ini. Oke, baik kita akhiri dulu untuk minggu depan itu libur ya. Maulud Nabi toh? Halo? Oh iya, Bapak betul. Iya, Bapak. Iya Bapak. Ya. Kemudian minggu berikutnya itu kita pelajari flagellata darah dan jaringan. Yaitu antara lain ya genus Trypanosoma dan genus Leishmania. Ya, nanti bahannya akan saya kirim ya. Lewat kontingnya siapa itu? Amalia. Ika, Ya. Bapak. Ika. Ya, nanti saudara nanti minggu depan libur ya, itu. Ya, betul. Libur toh? Iya, Bapak, betul. Tapi kalau nanti dari akademik mengatakan tidak libur ya saudara beritahu saya ya. Siap, Ya. Bapak. Terus ya, oke. Baiklah, kita akhiri sekian dulu ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan